Ini juga membuat yang lain-lainnya juga. Ada juga yang sampai datang 5 juta seperti belah ketupat 5 juta lebih. Kemudian ada juga sawat penganten, sawat romo, itu juga kita buat juga. Itu juga harganya juga cukup-cukup mahal. Kan itu diisi, jadi di tiap badannya ini diisi. Ada yang dibuka, ada yang diisi. Kalau yang diisi ini yang akan nanti masuk obat. Kalau yang dibuka, ya panas itu juga. Kalau terlalu panas, ngeplak nanti batuknya, ngeplek. Terlalu dingin, batiknya nggak bakalan bisa melotok. Jadi harus yang pas nanti. Makanya kenapa pakainya kompor-kompornya harus yang kecil-kecil supaya apinya tidak Stabil ya Bu, lebih stabil ya. Kita pernah juga pakai LPG olahan si tukang-tukang batiknya. Karena apinya terlalu besar. Makin lama kan makin panas. Nah malamnya kalau terlalu panas juga repot. Keplek di sini. Makan Bu, diteruskan. Nah ini macam-macam canting ya Bu? Ya, ini macam-macam canting yang dipakai untuk pembatik ini. Ini ada yang besar, yang ini untuk titik-titik yang agak besar. Ya besarnya lihat dari indikator ini ya Bu? Iya. Oke. Kalau yang ini untuk nutup-nutup batik ini. Ini lebih kecil ya Bu? Ini lebih kecil karena untuk menutup yang nanti, yang untuk mata, umpamanya proses mata apa. Nah kalau ini untuk yang agak gede, ini untuk menutup dasar. Jadi 3 jenis cukup? 3 jenis cukup, tapi masih ada juga kalau umpamanya yang namanya bleber. Bleber itu untuk menutup keseluruhannya. Oh iya. Jadi ini dari mana Bu? Lebih besar Bu? Ya gede-gede kalau bleber situ. Oh. Jadi asal nutup Iya, aja buat Bu ya? nutup keseluruhannya, nggak perlu ini, nggak perlu titik-titik, nggak perlu sedikit kecil. Ini buat apa Bu yang ini? Ini buat kalau nyogok, kalau mamanya kompornya mampek. Ya. Jadi ini kan satu paket. ini tuh satu paket, tiap orang mesti punya satu paket kayak gini, sehingga jadi nggak Berbagai corak, berbagai gaya dia bisa ya. Ini bahannya apa Bu? Kalau ini kayu? kayu. Ini kayu juga, kecuali ini ya? Ininya tembaga, tapi ininya semua bambu. Ini dari bambu. Bambu. Jadi saya nanti minta sama Pak Fuad. Bambu ini. Kebun bambu ya Bu ya. Ada yang jual di pasaran nggak sih Bu? Di Banyak. Cirebon gampang ya? Cirebon nggak ada. Oh Cirebon nggak ada? Nggak ada. Di Pekalongan ngambilnya. Oh iya, luar biasa juga ya untuk pembatik Cirebon. Tantangan juga ya Bu ya? Ya, Alat-alat tapi kayak gini saya susah sudah dijual. siap sih. Udah Kami siap kan ya. selalu beli ya sekaligus. Tapi ini penggunaan maksimal berapa lama sampai rusak tuh? Awet? Tergantung mereka. Tergantung banyak tidaknya yang digunakan. Guys, ini adalah batik cat Jisho guys. Kenapa dinamain batik cat Jisho? Karena ada 12 show guys. Look at that. There are, this one is like sheep, this one is like chicken, and then this one monkey, and then this one is that tiger or not? This is very important for Chinese. There are dragon. Warnanya merah ya guys, supaya lebih bright and then lebih modern guys. Jadi kita anak-anak muda juga bisa pakai ini. Nggak seperti orang tua warnanya. Binatang-binatangnya juga warna-warni. Ini udah dimodernisasi nih guys. Ini juga bisa untuk perempuan atau laki-laki. Ini prosesnya kurang lebih 6 bulan. Harganya itu sekitar 1,5 gitu, jadi kan masih bisa untuk kantong anak-anak muda gitu. Guys, ini adalah namanya batik barongsai. Kenapa namanya batik barongsai? Karena lihat barongsai itu kan nada.
Tuh, naganya juga udah di modern, jadi kita nggak takut gitu loh pakai naganya. Naganya udah dengan warna-warna cerah dan ya di sini juga lucu. Tuh, ini untuk tumpalnya ada naga tapi nggak lupa tetap tulisan megang dunia. Nah, ini bisa untuk lelaki, bisa untuk perempuan. Kita anak muda juga bisa pakai. Di atasnya ntar dipakai kayak kebaya licin, bawahnya pakai ini, bisa untuk ke wedding ceremony atau acara siraman juga bisa. Ini prosesnya juga sama, kurang lebih 6 bulan, harganya sekitar 1,5. Jadi nggak begitu mahal, cocok untuk kantong-kantong anak muda yang suka dengan batik. Nih, ini namanya Megamendung Satwa. Ini betul-betul batik tulis karena prosesnya juga cukup lama. It's about 3 or 4 years. Kemudian harganya, ini sih harga tempat-tempat kita guys. Nggak mungkin kalau kita yang beli harganya sekitar 5 sampai 7 sekian kan. Mana ada kita jual segitu guys kalau yang udah boleh kerja. Nah, ini untuk khusus nyangkap nih. Nyangkap di rumah, selalu ada beli batik. Ini bagus nih. Prosesnya ini cukup lama, 1 tahun lebih, dan mungkin ibu saya bisa jelasin. Ini batik kuno yang namanya Megamendung Satwa. Megamendung diilhami dari Mega yang mendung. Kemudian satwa, kita orang-orang Tionghoa tidak akan lupa dengan Sabjisho tadi. Sabjisho adalah 12 sio yang dimana orang-orang Tionghoa kalau lahir pakai tanda-tanda dari binatang-binatang itu, 12 binatang itu. Nah, kita juga tidak akan melupakan untuk Megamendung ini selalu ada burung, kupu biasanya dihitung karena dari sampai engtai. Dulu ceritanya sampai engtai, kupu. Kemudian juga ada binatang-binatang kerbau, burung, kerbau, kupu, capung juga ada. Ini diilhaminya dari Putri Ong Tempunya. Artinya tapak baji sendiri? Ini Pak, tapak baji itu persegi yang dibelah-belah seperti belah ketupat. Corak-corak yang ada dalamnya khas Tionghoanya mana? Ini kebenaran kolaborasi, jadi kebanyakannya granit, lereng. Guys, ini adalah nama batiknya Joli, bukan Jali. Kalau di Jakarta ini biasanya Jali. Joli. Kenapa namanya Joli? Joli dikarenakan pada zaman dahulu kalau keluarga Tionghoa Ningrat mau pergi berjalan-jalan sepertinya kereta. Kalau di keraton kereta kencangan. Kalau di kita zaman dulu namanya joli. Proses pembuatannya juga sama, proses pembuatan juga sama, kurang lebih 6 bulan. Harganya juga sama, sekitar 1,5